Dahulu penjara merupakan tempat kumpulan orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Sebagai bentuk sanksi sebagai bagian dari sistem hukum yang memiliki banyak fungsi, seperti fungsi penderitaan bagi pelanggar hukum agar membuat efek jera. Juga sebagai fungsi pengasingan yang dalam aplikasinya adalah mengurung seseorang di satu tempat dan mencegah bersangkutan berinteraksi dengan masyarakat. Siapapun manusia normal menyukai kemerdekaan dan kebebasan. Ketika kebebasan tersebut terbelenggu secara fisik, maka ia akan merasakan penderitaan. Apalagi penjara dikondisikan sedemikian rupa sehingga minim fasilitas dengan merasakan penderitaan. Seorang narapidana diharapkan akan jera dan ketika masa hukumannya berakhir ia tidak mengulangi perbuatan melanggar atau melawan hukum. Penjara pada periode kemerdekaan. Akhirnya melalui perjuangan panjang para pejuang, Indonesia meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini melahirkan babak baru pula bagi sistem kepenjaraan di Indonesia. Pada saat itu sistem kepenjaraan sementara diambil alih oleh tentara. Pada tanggal 5 Juli 1963. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Bapak Sahdjo selaku Menteri Kehakiman pada saat itu. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Beliau menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Sementara lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakat di Indonesia. Rumah tahanan negara atau rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia pada tanggal 27 April 1964. Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan dalam konferensi jawatan kepenjaraan. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan ini, maka makin kokoh usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengertian pembinaan terhadap BBP adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan diperuntukkan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, dan latihan kerja serta produksi. Kegiatan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan mengadakan kerjasama antar instansi pemerintah yang terkait, termasuk diantaranya dapat mengadakan kerja sama dengan unit pemasyarakatan lain
atau badan kemasyarakatan lainnya. Kerja sama juga terbuka dengan perseorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem kemasyarakatan. Dari Lapas Tangerang kelas 1, ini buatan karyawan sangat bagus untuk kualitasnya. Bagus kenapa? Dan packingannya rapi juga. Dulu kita beli sendal dari sono, packingnya nggak gitu rapi. Terus ya kejahitannya di sini kekeh gitu, tidak bisa tahan lama dan ininya betul. Pakai itu sangat nyaman itu. Tamu-tamu kita mana minta buat bawa pulang ke rumahnya. Ini karyawan pakai buat hotel. Sudah berapa lama ini? Kita udah pakai seminggu untuk pel dan nyapu. Dan bahannya tuh enak, kayak di kaki itu nyaman. Terus enteng dipakai. Terus gak gampang cepet tipis, gak cepet tipis. Jadi bahannya tebel, jadi pakainya. Terima kasih. Terima kasih untuk lapas kelas 1A, kelas 1 di Tangerang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Berikut ini berbagai kegiatan pembinaan yang diikuti oleh warga binaan Lapas kelas 1 Tangerang. Kepala Lapas wajib melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang ditempatkan dalam wilayah lapas selama menjalani putusan masa pidananya. Dalam melaksanakan pembinaan, Kepala Lapas wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan. Kegiatan pembinaan diarahkan pada kemampuan narapidana untuk berinteraksi secara sehat dengan masyarakat. Kegiatan pembinaan dilaksanakan oleh petugas kemasyarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lapas. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemari Keterbatasan ruang gerak bagi warga binaan pemasyarakatan. Itulah salah satu kemerdekaan yang belum didapat. Namun kemerdekaan tetap warga binaan pemasyarakatan peroleh dengan berkarya. Karena kebebasan bergerak tetapi tanpa dapat berkarya adalah suatu kesempitan yang tidak lebih baik daripada dipenjara. Kemerdekaan hanya bisa dimiliki bangsa yang besar jiwanya. Lapas kelas 1 Tangerang berkarya untuk Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. kesatuan.
hilang.